Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaquni ya ulil albab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mengingatkan kita semua tentang takwa dan fadilahnya takwa. Apa yang dinamakan takwa? At-taqwa huwa imtisarul awamiri wa ijtinabun nawahi sirfan wa alaniyatan. Yang dinamakan takwa ialah mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya, baik itu secara sembunyi atau terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wattaquni ya ulil albab. Dan takutlah kalian kepadaku wahai orang yang mempunyai akal. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu dimanapun kamu berada, baik secara sembunyi atau secara terang-terangan, atau di waktu gembira atau di waktu gelisah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ali karramallahu wajhahu, at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu li yawmir rahim. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, yang dimakan takwa al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'amalu bit tanzil, dan mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa Al-Quran dan hadis Nabi. Wal qana'atu bil qalil, dan qana'ah, ridho dengan yang sedikit karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qana'ah, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan qana'ah sebab kebahagiaan seseorang di dunia. Bila di hatinya terdapat qana'ah, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bila di hatinya tidak terdapat qana'ah, berapapun harta yang dia miliki, dia tidak akan pernah mendapat kebahagiaan. Sesuai dengan dauh Habib Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, wa in takun tarda bil maksumi iftamana ama wa ilam takun tarda bihi iftafi husnin. Dan jika kamu ridho dengan apa yang sudah ditentukan, niscaya kamu hidup dalam kesenangan. Dan jika kamu tidak ridho dengan apa yang sudah ditentukan atau yang sudah dibagikan, niscaya kamu hidup dalam kesusahan, dalam kesedihan. Yang terakhir, wal istidadu li yaumir rahim, dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal soleh dan bertakwa. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti akan menemuimu. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan, marilah kita bertakwa. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Apa fadilahnya takwa? Fadilahnya takwa diantaranya ialah al-hibdu wal hirasatu minal a'da, dijaga dari musuh.
orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijaga dari musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Jika orang bertakwa dan bersabar, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuh-musuh. Juga di antaranya fadilnya takwa an-najatu minasyada'idi wa rizqul halali. Serta Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari kesusahan, dari kepayahan, dan mendapatkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki yang halal dan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar dari kesusahan dunia dan akhirat, dari kesumpekan dunia dan akhirat, dan diberikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau orang bertakwa, kalau orang punya kesempitan, tidak menemukan pintu sana sini, tapi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan keluar dari kesempitan tersebut dan memberikan rezeki yang halal dan diberikan rezeki yang halal. Juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan semua urusannya akan dimudahkan. Semua urusan dunia dan akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Di antaranya fadilahnya takwa ialah disenangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertakwa. Jika Allah Subhanahu wa taala senang kepada hambanya, maka semua makhluk akan cinta kepada hambanya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada hambanya, maka semua makhluk yang di atas, yang di bumi akan senang juga. Dalam hadis disebutkan, "Innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahba 'abdan nada Jibril alaihi salam, Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu Jibril. Thumma yunadi Jibril fis sama'i, Innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuhu ahlus sama'i. Wa yud'u lahu al-qubul fil ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika senang kepada hambanya, maka dia memanggil Jibril alaihi salam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada fulan, maka senanglah kamu kepada fulan. Maka Jibril alaihi salam senang kepada fulan. Kemudian Jibril memanggil di langit bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang kepada fulan, maka senanglah kalian kepada fulan. Maka ahli langit juga senang. Dan fulan diterima di ahli bumi. Ahli bumi juga ikut senang kepada fulan. Itu.
Di antaranya fadilahnya takwa paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Oleh Syekhuna ditafsirkan ayat ini ay fil akhirah, ay di dalam akhirat. Di dalam akhirat paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Lain di dunia di mata manusia. Kadang manusia berlihat dari hartanya, dari jabatannya, dari nasabnya. Kalau punya harta banyak, kedudukan yang tinggi, itulah di sisi manusia yang paling tinggi. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia ialah orang yang paling takwa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.